Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang malam pertama di alam kubur, gambaran siksa kubur dan penderitaannya. Hal ini kami sampaikan sebagai peringatan bahwa kita tidak akan hidup selamanya, baik itu menjadi orang rakyat biasa, baik ketika menjadi seorang pemimpin, baik ketika kita menjadi seorang dosen, seorang bupati, seorang presiden, maupun apa saja, kita akan mati. Maka alangkah baik dan bijaksananya kalau seseorang ingat akan itu. Maka karena ini sesuatu yang pasti terjadi dan akan dialami, maka tidak ada salahnya perlu kami sampaikan sebagai pengingat tentang siapa diri kita dan kita akan kemana setelah hidup ini. Tentang siksa kubur dan penderitaannya telah disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, meriwayatkan dengan sanadnya dari Barok Adib, katanya, kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengiring mayat sahabat Ansor. Setelah sampai di kubur, beliau duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Diam, sepertinya ada burung di atas kepala kami. Kemudian beliau mengangkat kepala seraya bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Diulang sampai 3 kali. Lalu sabdanya pula, bahwasanya orang mukmin ketika akan mati didatangi malaikat yang wajahnya putih seperti matahari. Mereka duduk di depannya sambil memegang kafan surga. Tidak lama kemudian datang pula malaikat maut, duduk di sebelahnya, menyeru kepadanya, hai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu rohnya mengalir keluar seperti tetesan air. Ia diterima dan dimasukkan kafan, kemudian dibawa keluar. Baunya harum seperti minyak kasturi. Selanjutnya dibawa naik. Setiap melewati kumpulan para malaikat, mereka bertanya, roh siapakah yang harum ini? Dijawab, rohnya Fulan bin Fulan. Demikian itu hingga ke langit. Penghuni yang menyambut baik kedatangan roh tersebut. Setiap menaiki jenjangnya, malaikatul muqarrabun mengantarkan hingga langit ke-7. Allah berfirman, tulislah ketentuannya di surga Aliyin, lalu dikembalikan ke bumi, karena dari sanalah kami ciptakan dan ke dalamnya kami pulangkan pada saat akan kami bangkitkan. Maka bergabung lagi roh tersebut dengan jasadnya dikubur. Tidak lama kemudian datanglah malaikat Mungkar wa Nakir.
seraya bertanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya, Allah Tuhanku. Apa agamamu? Jawabnya, Islam agamaku. Bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu? Jawabnya, beliau utusan Allah. Dari mana pengetahuan itu? Aku belajar dari kitab Allah, iman kepadanya dan membenarkannya. Maka datanglah panggilan, betul hambaku, berikan kepadanya hamparan dan pakaian surga, dan bukakan pintu yang menuju surga, agar bau dan hawanya ia nikmati. Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah seorang bagus dan harum baunya, seraya berkata, terimalah kabar gembira yang dulu dijanjikan Tuhan. Mayit bertanya, siapa sebenarnya kamu itu? Jawabnya, aku ini adalah jelmaan amalmu yang baik dulu. Kemudian katanya, ya Allah, segerakan hari kiamat, agar aku dengan cepat dapat berkumpul bersama-sama keluarga dan sahabat-sahabatku. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, adapun orang kafir ketika akan mati didatangi malaikat yang hitam mukanya, hitam pula pakaiannya. Mereka duduk di depannya. Tidak lama kemudian datang pula malaikat maut, duduk di sebelahnya. Katanya, hai roh jahat, keluarlah menuju kemarahan Allah. Tersebarlah ke semua anggota tubuhnya. Lalu roh dicabut, seperti mencabut besi dari bulu basah. Urat dan ototnya putus-putus. Ia diterima dan dimasukkan kain hitam, dibawa keluar. Baunya basin bangkai, lalu dibawa naik. Setiap melewati kumpulan malaikat, mereka bertanya, roh jahat siapakah yang bau busuk itu? Jawabnya dengan sebutan yang sangat jelek, roh Fulan bin Fulan, hingga terdengar ke langit. Akan masuk, tapi pintu tidak dibukakan. Lalu Nabi membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus samai wala tadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nadzil mujrimin. Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit buat mereka dan tidak dapat masuk surga kecuali jika ada unta bisa masuk kepada lubang jarum. Hal ini tidak mungkin. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim di dunia. Itulah gambaran kesusahan bagi orang-orang yang zalim di dunia, yang tidak pernah memanfaatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah, menggunakan harta bendanya untuk bersedekah kepada fakir miskin, menggunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, tidak menggunakan hartanya untuk berinfak. Maka balasannya adalah siksa yang luar biasa seperti itu. Sementara orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka balasan sudah jelas dengan keindahan-keindahannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan gambaran ketika kita besok di malam pertama di alam kubur mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah serta ma'unah dari Allah, dan di dunia kita bisa menjalankan hal-hal yang baik untuk bekal di hari kemudian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Allah ini
bisa kita dengar dan diterima, sehingga terbukalah hati kita untuk beribadah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan, tentu itu kami yang melakukan, dan apabila ada benarnya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan kami diampuninya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.